Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? That's good. Okay, today we will learn about narrative text. Sebelumnya, kalian pasti sudah pernah mendengar yang namanya dongeng, fabel, legenda atau cerita rakyat kan? Well, not only in Indonesia, ternyata di negara lain juga ada loh cerita-cerita seperti itu. Di Inggris, jenis teksnya disebut dengan narrative text. Kira-kira apa sih narrative text itu? Ada yang tahu? Oke, sebelum kita membahas materinya lebih lengkap dan detail, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari narrative text. Narrative text is a fictional story or a fictional story made to entertain the reader. Narrative text is usually found in the form of fairy tales, folk tales, and other fictional stories. Tujuan dari narrative text seperti yang sudah disebutkan di atas adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar, atau bisa disebut dengan entertain the reader, dalam suatu cerita dengan kejadian berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks dan akhirnya menemukan sebuah penyelesaian. Bisa kita pahami bahwa narrative text adalah sebuah cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca melalui sebuah dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksional lainnya. Seperti itu untuk pengertian narrative text. Bisa dipahami? Oke, next kita akan membahas generic structure or general parts of narrative text. Narrative text mempunyai 3 susunan struktur seperti berikut ini. Bisa kita lihat yang ada di samping saya. Yang pertama yaitu orientation atau pengenalan. Bagian orientation berisi tentang pengenalan atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan introduce. Untuk pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang tempat, dan waktu dari cerita. Seperti who, what, when, and where. And number 2 ada event or complication atau peristiwa atau masalah. Pada bagian complication, masalah-masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. And number 3 itu ada resolution atau penyelesaian. Resolution adalah di mana cerita berakhir, and the end. Pada bagian ini, masalah terselesaikan atau solve oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolution juga biasanya terdapat moral value atau pesan moral nasihat dari cerita tersebut. Bisa dipahami dari generic structure or bagian-bagian umum dari narrative text? Oke, next kita akan membahas use of grammar in narrative text. Penggunaan grammar dalam narrative text. Dalam narrative text, kita harus menggunakan bentuk lampau atau past atau kejadian yang sudah berlalu. Karena cerita ini merupakan cerita karangan atau fiksi. The tenses can use the past perfect, past continuous, past perfect continuous, or it could be past future continuous. Semua aturan ini tidak harus dijadikan sebagai acuan karena tenses ini mengacu kepada kondisi dan situasi pada kalimat. Bisa dipahami untuk penggunaan grammar dalam narrative text? Oke, next kita akan membahas characteristic of narrative text. Number 1, menggunakan bentuk tenses past tense atau penanda waktu pada masa lampau, sehingga verb atau kata kerjanya menggunakan verb to atau kata kerja dalam bentuk kedua. For example, verb 1 walk, verb 2 walk, verb 1 say, verb 2 say, verb 1 eat, verb 2 ate. And number 2 menggunakan nouns atau kata benda tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda tertentu dalam cerita. For example, the princess, the girl, the queen, and etc. And number 3 menggunakan adjectives yang membentuk noun phrase. For example, the Red Riding Hood, the poisoned apple, and etc. And number 4 menggunakan time,
connectives and conjunctions untuk mengurutkan kejadian-kejadian. For example, before, after, then, next, soon, and etc. And number 5, menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. For example, on the sea, in the mountain, there, happily ever after, and etc. Next, example of narrative text stories pada cerita The Ant and the Dove. Bisa kita lihat pada bagian orientation atau pengenalan. One day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. Next, untuk bagian events or complications. Bisa kita lihat, mari kita baca. She could have sung if a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved towards the leaf and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Not long after at that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the dove, hoping to trap it in this way. Dan yang terakhir pada bagian resolution. Mari kita baca. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from his net. Oke, itu merupakan salah satu contoh dari dongeng The Ant and the Dove yang telah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan narrative text, yang masing-masing part berisi orientation, event or complications, and resolutions. Baik, bisa dipahami untuk materi narrative text. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan seputar materi hari ini. Any questions? Alright, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, that's all from my explanation and I hope you can understand that I convey. Thanks for attention and thank you for today. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.